Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa Nihwan TV, saya, Anda, kita semua, yang rakyat, yang pejabat, yang bawahan, yang atasan, rasa-rasanya tidak pernah tidak berdusta, tidak pernah tidak berbohong. Mesti semuanya pasti pernah berdusta, pernah berbohong. Ketika kita berdusta, ketika kita berbohong, pasti bayangan-bayangan kita, pikiran-pikiran imajinasi kita ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang bersifat duniawi, bukan ukhrawi, kesenangan yang bersifat ridho pribadi, nafsu yang tidak terbimbing oleh Allah, bukan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rumusnya sudah kita faham. Kalau kita satu kali berbohong, maka tidak cukup satu kali kebohongan, melainkan kebohongan lagi, kedustaan lagi, kebohongan lagi, kedustaan lagi. Terus kita lakukan supaya kita terlihat lebih suci, supaya kita terlihat lebih baik, supaya kita terlihat istimewa, karena kita tidak apa adanya atau kita tidak jujur. Sewaktu-waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin itu pernah berbuat kikir atau pelit?" Mungkin, kata Rasulullah. Mungkinkah seorang mukmin itu bersifat pengecut? Bisa jadi mukmin ada yang pengecut. Mungkinkah seorang mukmin itu pendusta? Tidak, kata Rasulullah. Mukmin itu tidak punya karakter untuk berdusta. Dia jujur-jujur saja terhadap apa yang ia lakukan. Jujur, walaupun kadang terasa pahit. Ketika kita jujur, maka boleh jadi hormat orang kepada kita berkurang pada tahap tertentu. Ketika kita jujur, pada tahap tertentu kita tidak kelihatan hebat. Ketika kita tidak jujur, ketika kita jujur, mungkin pada tahap tertentu kita tidak kelihatan wah. Tidak masalah. Kalau kita berpihak kepada jujuran, berarti kita berpihak kepada benarnya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala dan menurut diri kita. Apa adanya itu nikmat, insya Allah. Kita sering dengar hadis, ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik itu ada 3. Iza hadasa kadzabah, ketika berbicara bohong, dusta. Wa iza wa'ada akhlafa, ketika berjanji ia menyalahi janjinya, tidak menepati janjinya. Kita semua pernah berjanji dan pernah tidak menepati. Kemudian wa idza tumina khana, dan ketika diberi kepercayaan berkhianat. Salah satu dari ciri munafik adalah dusta atau bohong. Maka tidak ada jalan lain, kita harus memilih walaupun pahit, walaupun tidak enak pada awalnya, untuk bersifat jujur, meninggalkan kedustaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat yang sejati. Taubat, taba yatubu taubatan.
Taubat artinya kembali. Kalau kita disuruh kembali, berarti kita pernah tersesat. Kalau kita disuruh kembali, berarti kita pernah berlari dari jalan Allah. Kalau kita disuruh berlari, maka kita pernah mangkir dari panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Kita juga sering dengar nasihat, orang yang baik adalah orang yang bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi orang yang baik adalah orang yang kembali dari kesalahan. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, kita semua, yang pejabat, yang rakyat, yang di desa, yang di kota, yang naik angkot, yang naik mobil pribadi, khata'un, pernah mempunyai beberapa kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan setiap orang yang bersalah, yang sebaik-baik orang bersalah adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisakah kita kembali? Bisa. Bisakah kita taubat? Bisa. Bisakah kita jujur? Bisa. Insya Allah, janji Allah akan berlaku pada kita, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dilanjutkan, kita berdusta, maka kita seolah-olah meyakini kenikmatan akan terbangun dari kedustaan-kedustaan. Pantas cerpenis Yusuf A.N. beliau menulis judulnya dengan dusta manakah lagi yang akan kau nikmati. Maka kita berjanji dengan ilmu dan keyakinan bahwa kita bisa jujur, kita bisa taubat, kita bisa kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bergabung dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, supaya kita juga kecipratan kejujurannya, kebaikannya. Dan kalau kita terpaksa terkondisikan dengan saudara-saudara yang umpamanya punya karakter bohong, mari kita jadikan diri ini sebagai orang yang tidak terpengaruh oleh kebohongan-kebohongan yang mereka ciptakan. Terima kasih. Semoga hidup kita lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.